Tahun 2023 menjadi tahun yang membanggakan bagi masyarakat tanah air, sebab Indonesia akan menjadi tuan rumah 4 event besar berskala internasional. Adapun keempat event tersebut meliputi F1 Powerboat yang akan digelar di Danau Toba, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Tepatnya pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023. Ajang balap speedboat berkelas internasional itu diharapkan Sandiaga Uno mampu menarik sebanyak 25.000 orang wisatawan yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat setempat. Kemudian Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Jakarta, Bali, Surabaya, Solo, Bandung, dan Palembang. Piala Dunia U20 2023 ini dimulai dari 20 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023. Tak kalah menarik, Indonesia juga bakal menjadi tuan rumah Anak World Beach Game 2023. Anak World Beach Game 2023 sendiri bakal digelar di Bali mulai tanggal 5 hingga 12 Agustus 2023. Event olahraga itu pun bakal dihadiri 205 negara dan diharapkan bisa berdampak langsung terhadap pariwisata di Bali. Dan yang terakhir, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023. Kegiatan besar basket internasional itu akan dihelat di Indoor Multifunction Stadium atau IMS Senayan, Jakarta, mulai pada tanggal 25 Agustus 2023 hingga 10 September 2023. Dari keempat event internasional tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno berharap akan berdampak positif bagi perkembangan atlet Indonesia. Selain itu, dia juga mengharapkan event internasional itu berdampak kepada sektor pariwisata dalam negeri. Lebih lanjut dipaparkannya, penyelenggaraan keempat event olahraga tersebut sejurus dengan strategi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Dia menyebut Indonesia memiliki target mencapai 7,4 juta orang pada tahun 2023. Jika mampu menyelenggarakan event internasional tersebut dengan apik, bukan tidak mungkin Indonesia akan dipandang lebih di mata dunia dan mempermudah target Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior di masa yang akan datang. Seiring dengan kabar abroadnya Marcelino Ferdinand ke Belgia, legenda timnas Indonesia turut menyoroti punggawa timnas Indonesia yang telah menjadi pemain abroad terlebih dahulu. Melihat usia Marcelino Ferdinand yang masih muda, timbul kekhawatiran daya saing di Eropa. Hal tersebut seiring dengan beberapa pemain abroad Indonesia yang perlahan tersingkir dari benua kiblat sepak bola dunia itu. Seperti contohnya Brilian Aljama yang sebelumnya berkarir di Kroasia bersama HNK Rijeka. Begitu juga dengan David Maulana yang kini justru pulang ke Indonesia setelah sempat cukup baik bermain di Rijeka. Kemudian ada Bagus Kavi yang saat ini juga belum kunjung debut dengan klub barunya di Yunani, Asteras Tripolis, sejak resmi dikontrak pada Agustus 2022 lalu. Terbaru pemain yang kerap dijuluki Messi Indonesia yakni Egy Maulana Fikri juga belum kunjung jelas nasibnya di Slovakia. Usai putus kontrak dengan FC Wisla Timrovke sebelum Piala AFF 2022 lalu. Melihat hal tersebut, tentu ini menjadi tantangan bagi Marcelino. Meski demikian, Kurniawan menilai untuk bisa berkarir di Eropa tidak terpaku pada usia. Semakin muda pemain berkarir di Eropa, maka semakin baik menurutnya. Marcelino diharapkan bisa cepat beradaptasi dan terus berkembang ke depannya. Tak ada istilah terlalu muda, kalau saya pribadi sih berharap pemain-pemain kita sudah masuk Eropa saat mereka berumur di bawah 16 tahun. Sehingga ada waktu untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola di Eropa, ucap pemain berjuluk Fikurus tersebut. Terlepas dari itu, saat ini belum ada pernyataan resmi dari klub Belgia untuk merekrut Marcelino. Namun yang pasti wonderkid adalah Sintayong tersebut harus menunjukkan kualitasnya untuk bermain di Eropa dan belajar banyak dari pemain Indonesia yang telah berkarir di luar negeri terlebih dahulu. Pada Oktober 2010 silam, timnas Indonesia menghadapi Uruguay di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada sebuah laga uji coba. Sempat unggul 1-0 lebih dulu, timnas Indonesia pada akhirnya menyerah dengan skor 1-7.
Usai pertandingan, pelatih timnas Uruguay Oscar Tabarez melemparkan saran kepada pemain timnas Indonesia. Pelatih yang saat itu baru saja membawa Uruguay finish keempat di Piala Dunia 2010 itu meminta para pemain timnas Indonesia untuk menanamkan rasa cinta kepada negaranya, sesuatu yang mungkin tak dilihat Oscar Tabarez. Jose Mourinho pernah memimpin Chelsea untuk menghadapi Indonesia All-Star pada 25 Juli 2013. Saat itu Chelsea membantai Indonesia All-Star yang diperkuat oleh mayoritas pemain timnas Indonesia dengan skor 8-1. Pelatih asal Portugal itu melihat para pemain Indonesia bermain tanpa semangat. Karena itu, sindiran pedas pun dilancarkan pelatih yang telah mengkoleksi 2 trofi di Liga Champions ini. Kritikan dilancarkan Luis van Gaal bukan ke pemain, melainkan kepada taktik yang diperagakan pelatih timnas Indonesia pada tahun 2013. Yakni Jackson Eltiago. Saat itu Luis van Gaal membawa skuad asuhannya timnas Belanda menang 3-0 atas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kelar pertandingan, Luis van Gaal disebut jurnalis Belanda sengaja memainkan tempo lambat karena tak mau mempermalukan timnas Indonesia dengan skor telak.